Ya. Hanya gara-gara ini bisa jadi presiden. Hanya gara-gara ini bisa jadi gubernur. Jadi betapa mirisnya republik ini ketika adik-adik yang kerja dipaksa menunjukkan ijazah asli. Sudah itu difotokopi dan dileges. Sementara untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, berdasarkan laporan dokumen yang saya terima, berdasarkan kesaksian orang yang bernama di sini di televisi, tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Betapa mirisnya republik ini, hanya gara-gara ini bisa jadi presiden, hanya gara-gara ini bisa jadi gubernur. Ini kena lagi nanti dia nih. Nah, silakan, nggak apa-apa. Saya punya pertanggungjawaban. Saya baru dapat data ijazah yang dipakai Jokowi untuk maju ke wali kota itu adalah ijazahnya milik Dumatno, lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Nah, selama Jokowi menjadi wali kota, dia tidak pernah menyatakan dia orang UGM. Dia tidak pernah sekalian. Dan UGM pun tidak pernah menyatakan itu alumni yang menjadi wali kota. Enggak ada. Selama wali kota Solo. 10 tahun dia menjadi wali kota. Enggak ada sentuhan nama Jokowi. Anda bisa pastikan itu? Iya, saya pastikan. Ketika ditanya sama Mas Taufik, Eko menjawab, ya pakai Dr. Andes. Artinya Memang pakai sarjananya yang punya Dumatno, STIE itu. STIE. Nah, mulai muncul nama UGM itu 2012 ketika mau menjadi gubernur DKI. Nah, disitulah menjadi repot. Sekarang dipaksa-paksakan menjadi UGM. Padahal pada waktu 2005-2010 nggak ada nama UGM. Nah, itu memperkuat kita bahwa di situ ada peran-perannya kawan-kawan. 8 orang itu, ada ini, ada itu. Widodo pernah hadir di sini. Gimana ini caranya gitu supaya kasus ijazah ini cepat selesai gitu? Karena kalau kasus ijazah ini gampang banget selesainya, tinggal periksa aja Pak Jokowi, tunjukin ijazahnya, selesai. Ini kok nggak selesai gitu? Kasus pembunuhan aja ya, pembunuhnya itu 2 tahun yang lalu dan ketemu mayatnya itu baru sekarang. Langsung ketahuan cuy, ketahuan pelakunya itu siapa. Masa kasus ijazah ini aja nggak selesai-selesai? Memalukan nggak sih pemerintah Indonesia? Memalukan nggak sih polisi itu? Masa kasus ijazah nggak selesai-selesai? Udahlah, terus terang aja. Ini berkas yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang juga akan kami sinkronkan kepada KPU Pusat. Jadi kami memperoleh data yaitu adalah salinan ijazah atas nama Joko Widodo untuk syarat pencalonan wali kota tahun 2005 sampai 2010, terus kemudian 2010 sampai 2014. Nah, ini adalah tanda terimanya yang kami mintakan. Kemudian ini adalah berkas yang digunakan oleh Pak Joko Widodo untuk pencalonan wali kota pada tahun 2005-2010, kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014, yaitu ijazah UGM. Ya, ini formatnya sama seperti kemungkinan ini formatnya adalah sama seperti yang diberikan oleh KPU Pusat kepada Pak Bonatua dan kepada Pak Komarudin. Jadi ini berkas diberikan dan ini sama, jadi tahun 2005 sampai 2010 dan digunakan kembali pada tahun 2010 sampai 2014. Kita diberi kemudahan dari KPU dan Komisioner Surakarta untuk mendapatkan permohonan kita untuk mendapatkan. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini kepada Pak Prabowo, kalau nggak mau dikatakan boneka Jokowi, maka tangkap Jokowi dan adili dia. Ya, jangan segan-segan karena dia mantan presiden, jadi kamu segan untuk mengadili Pak Jokowi ini. Jadi kami berharap, kami sebagai warga negara Indonesia, supaya Pak Prabowo ini segera mengadili Jokowi dan menyeretkan dia di dalam penjara. Jadi teman-teman, tangkap dan adili Jokowi untuk masyarakat Indonesia yang cerdas dan berkejujuran serta bermoral baik. Jadi
semoga Pak Prabowo secepatnya mengadili Pak Jokowi ini biar dia tahu rasanya bagaimana telah membohongi para rakyat. Ya, kalau kasus ijazah Jokowi dan Gibran adalah kecerobohan KPU dan keculasan Jokowi Gibran anak dan bapak sama aja perusak meritokrasi di negara ini. Ya, ini juga suatu kesalahan KPU. Mengapa bukan dari dulu diteliti saat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden si Gibran? Mengapa tidak meneliti seteliti mungkin berkas mereka tersebut? Ya, ini juga suatu kesalahan KPU. Jadi KPU juga harus bertanggung jawab tentang hal ini ya teman-teman. Ya, dia harus ikut di persidangan. Jadi jenderal dikendalikan tukang kayu yang diduga ijazahnya UGM palsu. Jadi aparat penegak hukum jadi kambing conge, urusan ijazah satu saja sampai 2 tahun belum kelar juga. Jadi ini sudah sangat muak para rakyat dengan kasus ijazah tersebut. Ya, betul juga kata Pak Banhor, ini selama jadi wali kota, mana 2 periode di Solo tidak pernah disebut tamat UGM, ya. Baru kali ini mereka mengetahui atau baru kali ini mereka mendengar bahwasanya Jokowi itu tamatan dari UGM. Ya, mereka sudah tahu dari situ kebohongan Pak Jokowi ini karena dia terus mengubah, dia tamat di sini, tamat di sana, ataupun tamat di UGM. Dari situlah kita mengetahui bahwasanya ijazah Jokowi itu palsu ya teman-teman. Ya, para amburadul penegak hukum negara ini penipu bisa jadi penguasa negara dan bebas kebal hukum. Ya, jadi para penegak hukum mereka ini juga ikut membohongi rakyat ya atau membela Pak Jokowi ini tentang pemalsuan ijazahnya tersebut ya, ataupun Pak Jokowi telah memberi mereka uang makanya mereka membela kebohongan Pak Jokowi ini. Jadi semoga para penegak hukum ini tidak memakan uang sogokan dari Pak Jokowi ya, biar negara kita ini jadi aman-aman saja. Nah, jadi teman-teman, kasihan Bambang Tri sudah di penjara juga. Yang lain, betapa besar dosa Jokowi dan pihak yang mendukung Jokowi begitu masih mungkir sampai sekarang. Ya, begitu. Mereka kasihan sama Bambang Tri karena sudah di penjara karena kasus yang telah dia buat. Jadi mengapa Pak Jokowi ini tidak bisa diseret ke penjara? Apakah karena dia mantan presiden atau bagaimana ini? Ya, mengapa tidak bisa diadili Pak Jokowi ini? Padahal para rakyat sudah mengharapkan kepada para penegak hukum supaya segera diadili Pak Jokowi ini karena telah melakukan suatu kebohongan di negara Indonesia atau telah membuat para rakyat menjadi menderita selama menjabat 10 tahun. Ya, jadi semoga para penegak hukum ya seperti yang mereka lakukan kepada Bambang Tri ini, begitu juga harus mereka lakukan kepada Pak Jokowi ya, biar adil ya teman-teman. Ya, jangan memilih-milih orang atau membela satu sama lain. Jadi benar-benar hancur lebur negeri ini yang kitanya mengaku negara hukum dan bukti-bukti yang sudah begini terang benderang tapi dibiarkan berlarut-larut. Hukum dirusak oleh satu orang. Tangkap Jokowi selesai urusan, sudah tidak ada gaduh lagi. Ya, mereka mengharapkan supaya bukti-bukti yang sudah begini terang benderang akan diadili segera atau diteliti semaksimal mungkin ya teman-teman. Biar Jokowi akan diseret ke penjara ya, biar negara kita ini pada aman saja. Nah, jadi teman-teman, gila mulut rakyat dibungkam, salam Jokowi jadi penjabat negara. Megawati yang juga ikut bertanggung jawab juga karirnya ya. Jadi ada gula, ada semut, gulanya habis semuanya dari mencari gula yang lainnya. Ya, jadi yang sekarang makin banyak yang mengkritik Pak Jokowi. Dulu hanya Bambang Tri semuanya yang sokong, ayo kita ramai-ramai keitik dan tindakkan ijazah dan kerjanya Jokowi selama 10 tahun. Jadi teman-teman, sungguh memalukan sudah terbukti ijazah palsu, mengapa tidak bisa diselesaikan? Ya, mereka mengatakan di sini teman-teman, ini sangat memalukan hal ini. Ya, sudah terbukti ijazah palsu tetapi masih tidak bisa diadili. Ya, ini benar-benar sangat tidak adil ya teman-teman.
Ini termasuk suatu kesalahan penegak hukum. Mengapa? Karena sudah tahu terbukti ijazah palsu Jokowi ini sudah terbukti, maka kenapa masih tidak bisa memberikan hukuman atau tidak bisa mengadili Pak Jokowi ini? Ya, semoga jutaan TKI dan Malaysia marah besar sekarang karena ketahuan benar ijazah Mulyono palsu. Emang Mulyono dasar pembohong, pengkhianat, memiskinkan negara rakyat Indonesia. Jadi selama ini semua jenderal TNI AUD, AD, AL dan Polri gimana perasaannya ya, yang kinerjanya semuhun dauh ya. Jadi semoga para penjabat atau penegak hukum segera mengadili Pak Jokowi ini yang telah melakukan suatu kebohongan. Ya, sudah tangkap rame-rame, tak payah tunggu jaksa tahu polisi. Jadi segera adili Jokowi dan Gibran tentang ijazah dan korupsinya demi hukum dan keadilan. Ya, mereka mengatakan di sini teman-teman supaya Pak Jokowi itu segera diadili. Ya, biar dia tahu rasanya bagaimana telah membohongi para rakyat selama 10 tahun ini. Jadi teman-teman, tangkap dan adili KPU Solo, DKI dan pusat. Ya, kalau ijazah Bapak Prabowo jangan khawatir, rakyat nggak perlu tanya ijazahnya. Rakyat pun SD sudah tahu mana yang sekolah tinggi, yang pura-pura sekolah ya. Kasus ijazah ini tidak selesai karena indikasi penegak hukum sudah terpangsung oleh Pak Jokowi. Semua petinggi penegak hukum di Indonesia ini adalah hadiah dari mantan Presiden Joko Widodo. Nah, itulah hebatnya Jokowi, walau dia tidak sarjana tapi se-Indonesia bisa dibohonginya, artinya dia pembohong besar. Ya, jadi Jokowi ini sangat hebat membohongi para rakyat karena suatu kepintarannya itu, maka dia merasa dia sangat pintar dan sangat hebat membohongi para rakyat. Ya, jadi sekarang Pak Jokowi sudah tertangkap basah ya teman-teman, karena para rakyat sudah pada cerdas meneliti ijazahnya tersebut. Jadi Pak Jokowi sekarang mulai panik dan sangat takut ya, gemetar, sehingga dia sangat takut hadir di persidangan untuk menunjukkan ijazah.